4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa masih istiqomah bersama-sama berzikir dan membaca khataman Tarekat kita, ya Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, yang pada malam ini akan membahas tentang fadilatul khusyuk. Jadi keutamaan orang sholat dalam keadaan khusyuk. Qala Allah Ta'ala wa aqimis sholata lidzikri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat itu lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi sholat itu dilaksanakan, dikerjakan, ditunaikan lidzikri, untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi itu tujuan hakikat sholat. Jadi sholat itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengingat Tuhan. Jadi kalau di dalam sholat itu tidak ingat terhadap Tuhan, berarti tujuan sholat itu belum tercapai. Kalau tujuan sholat itu belum tercapai, maka apa yang dikatakan Allah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tentu itu tidak juga bisa tercapai. Yaitu sholat yang bisa tanha, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa qala ta'ala wa la takum minal ghafilin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu menjadi orang-orang yang tergolong lupa. Ini bagaimana di dalam sholat itu kita tidak lupa. Bahkan di ayat lain, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat, maksudnya jangan kita itu sholat wa antum sukara, dalam keadaan mabuk. Ini sebenarnya masalah fikih. Jadi hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Tapi kata Imam Ghazali, ini ada kitab Ihya, kata Imam Ghazali, sukara min kasratil ham. Di dalam ayat ini yang dimaksud mabuk itu adalah kasratil ham. Banyak ham itu rasa resah. Jadi di dalam hati itu di saat sholat banyak yang dipikirkan. Ini maksudnya sukara. Jadi dalam ayat ini kata Imam Ghazali, wa kam min musallin lam yashrabil khamra. Berapa banyak orang yang sholat itu lam yashrabil khamra, tidak minum khamar. Jadi rata-rata orang sembahyang itu bukan peminum. Nah, dari Imam Ghazali, kalau orang peminum rasa awam bisa sembahyang. Tapi ini karena bukan orang peminum khamar, karena itu nanti banyak orang yang bukan peminum khamar itu sholat, wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi sholati, tetapi dia tidak mengetahui apa yang diucapkannya di dalam sembahyang. Nah, maksudnya apa? Orang ini mabuk, kira Ghazali. Orang mabuk itu kan nggak tahu pandai kemana, gerakan kemana. Nah itu. Jadi dari Imam Ghazali di dalam ayat ini, hendaknya kita sembahyang jangan seperti orang mabuk. Nah itu maksudnya. Nah, orang mabuk itu kan sadar. Jadi apa yang diucapkan itu betul-betul kita dengarkan.
Nah, ini yang dimaksud ayat ini, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Jadi karena itu di dalam sholat itu kan ada yang namanya rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qasdi. Nah, itu. Jadi ada 3 rukun itu. Nah, nanti kita bahas minggu depan bagaimana memposisikan rukun qauli itu di dalam sholat itu. Rukun qauli, kemudian rukun fi'li, dan terakhir rukun qasdi yang di dalam hati. Nah, karena ini penting agar kita sholat itu bisa lebih khusyuk di dalam sholat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini, barang siapa sholat 2 rakaat, lam yuhaddis nafsahu fihima min syai'in minad dunya, dan dia tidak ada sedikit pun membicarakan di dalam 2 rakaat itu syai'in minad dunya, jadi tidak ada berpikiran tentang dunia sedikit pun. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka orang itu akan diampuni Allah dosanya. Nah, jadi dosa-dosa yang terdahulu itu diampuni Allah. Karena itu dalam sholat itu, nah, kita itu kalau sudah sholat udah tinggalkan. Jadi bujur-bujur kan usah lagi memikir macam-macam. Sholat ini ada betul-betul mengingat Tuhan, menghadap Tuhan. Itu aja sudah. Nah, ini memang harus disiapkan. Nah, karena itu Rasulullah itu disebutkan di sini. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna wa nuhaddisuhu. Jadi kata Aisyah, kami itu kalau dengan Rasul itu bukan dengan kayak biasa. Nah, itu yang kadang aku bukan dari 2, kata Aisyah. Fa idza hadaratis shalah, tapi apabila sudah sampai waktu sembahyang, maka annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu, seolah-olah Nabi itu katakanlah dengan kami, dan kami pun seolah katakanlah dengan Nabi. Maksudnya apa? Kalau sudah sholat istighalan bi azamatillahi ta'ala, sudah sembahyang itu jadi sibuk dengan mengagungkan kebesaran Allah. Nah, jadi Nabi itulah kalau sudah waktu sembahyang udah seolah katakanlah lagi di orang. Kalau kita waktu sembahyang masih pinando, siang ini jadi datang ya. Jadi masih meminando, bahkan yang dihiga semua kita tuh kita masih aja memperhatikan apa yang digawi dihiga. Jadi karena itu waktu sholat itu, nah, di saat kita sholat, nah jadi karena di saat sholat itu kita itu jangan memikirkan apa yang ada di samping kita. Nah, jadi pokoknya kalau sudah sholat Allahu Akbar, ketika mengucapkan takbir sudah lepaskan semuanya, kita fokus apa yang kita baca. Karena itu pintu awal kita masuk untuk bisa khusyuk. Tapi kalau di dalam sholat kita sudah tidak mampu mendengar apa yang kita baca, itu sudah akan dimasuki namanya hadisun nafs. Hadisun nafs itu adalah di hati kita yang bukan dari kemana-mana. Kan kisahnya itu sampai ke bisa ke pasar, kemana gitu sambungannya. Tapi kalau kita bisa mendengar apa yang kita ucapkan, itu minimal bisa Allahu Akbar kita dengarkan, kita baca percaya kita dengarkan, kita ruku tasbih kita dengarkan. Nah, itu sudah pintu awal. Cara yang pertama, kita sudah menahan hadis nafs. Karena yang malah ada musuh ini otak kita berpandang. Jadi dalam semuanya kita bisa berkisah, bisa merencanakan macam-macamnya digawi. Lagi sembahyang macam-macam bisa digawi. Mandak bola wadai kan sudah tuh Allah Akbar. Karena malu masuk ini jam itu. Karena kita kadang mendengarkan apa yang kita baca itu. Nah, karena itu kalau ingin khusyuk itu memang didengarkan. Jadi apa yang dibaca itu didengarkan. Karena kita bahas secara rinci, insyaallah minggu depan
tentang rukun sembahyang dulu, ta'aluk hubungannya rukun qaul itu di mana? Rukun fi'il itu di mana? Jadi supaya sembahyang itu bujur, gitu, secara syariat bujur dan secara hakikat juga betul. Nah, jadi Nabi seperti itu. Jadi Nabi itu kalau sudah sembahyang sudah kada tahu apa-apa lagi. Fokus sidin tentang masalah sembahyang. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yanzuru ila salatin la yahduru rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat ila salatin kepada salat seseorang la yahduru, yang dia itu tidak menghadirkan fiha di dalam salatnya itu qalbahu, hatinya, ma'a badani, bersama tubuhnya. Nah, jadi di saat sembahyang itu hati dan tubuh itu memang harus hadir. Jadi jangan sampai sembahyang itu kita seperti membaca mantra. Membaca mantra itu dapat benar kan? Nah, jadi sampai saking dapatnya kadang-kadang ada lagi. Nah, karena itu Allah itu melihat bagaimana orang itu menghadirkan usaha untuk menghadirkan Allah di dalam hatinya. Kalau kita itu yang pertama tentu kita menghadirkan zikir sir kita. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan bagaimana kalau sudah zikir sir bisa dihadirkan, baru kita tingkatkan lagi. Nanti insyaallah minggu depan. Wa kana Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Ibrahim itu apabila sembahyang, idza qama ila shalah, apabila berdiri untuk sholat, sumia wajibu qalbi ala milaini. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau sudah sembahyang itu rintihan hatinya itu dari jauh orang sudah bisa mendengar. Ini tentu maksudnya bukan rintihan hati dalam artian orang biasa. Nah, jadi ini maksudnya menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim itu kalau sudah sembahyang itu hatinya itu bulat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Bakr bin Abdullah, berkata salah seorang sahabat itu, ya ibna Adam, bukan sahabat ini, salah satu sahabat. Ya ibna Adam, hai anak Adam, idza syi'ta an tadkhula ala maulaka bi ghairi idzin, apabila kamu ingin masuk kepada tuanmu tanpa izin, dakhalta, maka masuklah. Jadi kalau kita hendak bujur-bujur menghadap Tuhan itu bujur-bujur, kemudian yang lain bertanya, wa kaifa dzalik, bagaimana dia? Qala tasbihu wudu'aka wa tadkhula mihrabaka fa iza anta qad dakhalta ala maulaka bi ghairi idzin faqad fatakallamahu bi ghairi tarjamani. Maka perbaiki wudu kita, kemudian masuk mihrab. Nah, kemudian bujur-bujur di situ sembahyang. Nah, maksudnya kalau kita sudah sembahyang itu disitulah sebenarnya antara kita dengan Tuhan. Di situ. Jadi kita dengan Tuhan, kalau sudah hati kita bujur-bujur pasrah dengan Tuhan, itu kita meminta apapun. Nah, jadi ini maksudnya. Nah, jadi sholat itu satu-satunya ibadah yang paling mulia. Zikir itu mulia. Di antara ibadah yang paling mulia itu kan banyak hadis. Di hadis lain afdal ibadah membaca Al-Quran. Di hadis lain paling luar biasa ibadah zikrullah. Gitu. Di hadis lain ada yang Nabi mengatakan paling luar biasa ibadah bersedekah. Tetapi semuanya ini bisa dirangkum di dalam sholat. Karena itu di dalam sholat itu zikirnya
Kalau kita berzikir seperti tadi, la ilaha illallah, itu luar biasa pahalanya. Dengan hati yang hudurul qalb, jadi hatinya betul-betul ingat pada Tuhan. Nah, ingatnya ini kalau dibawa di dalam sholat, itu tambah berlipat ganda lagi. Nah, pahalanya itu. Kemudian membaca Al-Quran, itu luar biasa pahalanya. Satu huruf itu dihitung satu pahala, walau kita tidak paham. Nah, membaca Al-Quran di dalam Al-Quran, membaca Al-Fatihah Al-Quran, kemudian membaca surah setelah Al-Fatihah itu adalah membaca Al-Quran. Nah, itu bersama dilipatkan lagi pahalanya. Karena sholat itu adalah rangkuman dari ibadah. Jadi ibadah haji itu kan ibadah fisik. Karena itu sholat itu bergerak, dan setiap gerak itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selalu ada takbir intiqal. Itu isyarat bahwasanya sholat itu sebenarnya adalah bagian juga bentuk ibadah haji kecil. Itu sholat itu. Nah, kemudian dalam sholat itu juga kita dilarang makan dan minum. Karena itu maksudnya apa? Di dalam sholat itu juga adalah bagaimana kita menggambarkan pahala puasa itu sudah masuk di dalam sholat. Karena itu dalam sembahyang itu kalau ada sisa makanan, itulah umpama habis makan ayam kampung biasanya, masuk di sisa gigi di saat sholat, itu kalau tak keluar jangan ditabuk, batal sembahyangnya. Nah, dikunyit tabuk itu batal. Itu sederhana tapi batal demikian. Kalau batal sembahyang jangan teruskan, udah batal aja. Mulai bahasanya Allahu Akbar min awal. Nah, karena di dalam puasa itu sama seperti di dalam sholat sama seperti puasa, maka tidak boleh makan dan minum. Atau habis minum teh yang manis. Nah, minum teh manis jangan langsung sembahyang. Kalau masih ada rasa manisnya di dalam muntung, itu dikumur dulu. Harus wudu, karena kan bukan yang membatalkan wudu kan. Makan minum tidak membatalkan wudu. Nah, karena itu kalau habis makannya manis itu kumur-kumur dulu. Nah, ini yang sering itu biasanya bulan puasa, buka puasa bersama kan di Masjid Telanggar. Itu habis itu makan kurma, itu jelas manisnya, wadah yang manis-manis, minumnya teh ulang atau sirup, habis itu langsung sembahyang. Nah, ini kalau masih ada rasa-rasanya ini ditabuk, nah ini batal sembahyangnya itu. Karena ini hal yang sederhana, tapi ini membatalkan sembahyang. Nah, itu dikumur-kumur. Nah, karena sholat itu adalah bentuk dari puasa, itu bentuk takbir kita itu adalah bentuk dari haji. Karena itu puasa itu sholat itu luar biasa pahalanya. Di situ ada hajinya, di situ ada puasanya. Nah, itulah luar biasanya sholat. Karena itu apalagi orang yang sholat yang itu betul-betul khusyuk. Jadi agar khusyuk itu ya pertama kita hadirkan hati kita untuk dikisir, itu minimal yang pertama. Nah, nanti kita lagi lanjut minggu depan bagaimana agar kita bisa betul-betul mendengarkan apa yang kita ucapkan di saat sholat itu. Karena sering kebanyakan orang sholat itu mendengarkan bukan apa yang diucapkan, tapi mendengarkan apa yang diucapkan pikiran. Jadi pikiran itu didengarkan sampai habis sembahyang, jelas habis dulu isya timbul. Dan dulu sering itu biasanya berjamaah itu takutnya kan kekanakan tadi mendengarlah aku jadi imam, jadi mendengar aku baca surah apa, diingat lagi jadi. Namun nggak diingat itu berarti pikirannya ke lain gitu. Dan ini sering takutnya rajin di masjid itu. Ingatlah kalau dia membaca surah apa, aslinya berpikir loh. Ingat lagi jadi. Karena di saat imam membaca surah, ini ada mendengarkan.
pikirannya kesana kemari. Nah itu. Karena itulah luar biasanya sholat itu, karena sholat itu pahalanya luar biasa dan itu bentuk kita munajat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadirkan hati kita di saat kondisi yang bergerak, berdiri, ruku, sujud. Dan sholat itu gambaran kehidupan kita. Nah, kalau di dalam sholat itu kita banyak ingatnya dengan Allah, berarti dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak ingat dengan Tuhan. Tapi kalau di dalam sholat itu kita sedikit ingatnya dengan Tuhan, dengan Allah, itu kehidupan kita sehari seperti itu. Jadi kita bisa berpikir, merasa-rasa sembahyang kita ini banyak ingat ada dengan Tuhan. Itu kayak juga kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita berhasil banyak mengingat Allah di dalam sholat, maka di kehidupan kita sehari akan seperti itu. Dan luar biasanya sholat itu adalah melatih bagaimana kita mengawali ucapan kita itu dengan Allahu Akbar. Karena ketika kita itu lahir ke dunia itu yang kalimat pertama yang kita dengarkan adalah Allahu Akbar itu, dan harapannya juga ketika kita meninggal itu kalimat yang terakhir yang kita dengarkan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalimat Allah itu. Karena itulah gambaran kehidupan kita sebenarnya. Bagaimana kita posisi di atas, ingat Tuhan. Posisi ruku, kondisi sedang, ingat Tuhan. Bahkan posisi kita di bawah pun kita masih ingat Tuhan. Jadi turun naik itulah sebenarnya kehidupan kita ini selama di dunia ini. Kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Itu kondisi kita yang awal duduk, di saat orang azan duduk semua, perlahan naik sampai tinggi di atas, kuat. Terus sampai akhir itu kita duduk, karena kita memang di akhir hayat kita itu tidak ada yang kuat, pasti akan menuju yang namanya lemah lagi gitu. Jadi awalnya duduk, maka kembali ke duduk lagi. Jadi maksudnya awalnya kita lemah, maka kembali lagi kepada kondisi yang lemah. Karena kondisi kuat itu hanya sebentar, paling umur 20, 30, sudah 40 sudah mulai ada rasa penyakit masukan. Jadi kayak ulun kan 40 anyar nih, merasa sudah ada penyakit yang 20 pindah ke dada, yang 20 pindah keluar begadang, ini pindah ke lebih kuat lagi. Jadi terasa wujud siang itu pindah kayak melayang. Kalau dulu begadang sanggup aja. Nah itu kan jadi nikmat tuh karena dicabut Allah itu. Tahun 50 kayaknya Allah bisa lah. Yang 8 tahun lagi 50 nih. Ada Allah bisa. Karena itulah kehidupannya. Jadi sebenarnya kita itu kuat itu hanya sebentar. Banyak lemahnya sebenarnya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bersama-sama bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di kehidupan kita ini sebagai bekal kita kelak di akhirat. Mohon maaf atas segala perhatian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal minayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.